Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Dan Anda sudah menyaksikan tentunya pertandingan di babak 16 besar fase gugur UCL atau Liga Champions. Ada dua pertandingan yang dimainkan pada Rabu dini hari. Dan saya akan membahas yang pertama dulu, bagaimana pesta gol yang terjadi di Stadion Jose Alvalade di kota Lisbon, di mana Manchester City itu seperti sedang latihan ya, atau ikut pramusim ya ke Lisbon. Tidak ada perlawanan ya. Dan saya sudah katakan kemarin bahwa ini akan menjadi milik sepenuhnya bagi pasukan Pep Guardiola. Dan memang itu terjadi ya. Kita lihat bersama bagaimana City ini mendominasi ya. Dari semua sisi, dari semua aspek statistik apapun, ini menjadi milik City. Dan sepertinya level dari Sporting Lisbon itu memang dibawa dari City. Saya berharap dalam pertandingan Rabu pagi atau dini hari tadi ada perlawanan yang akan diberikan oleh tim asuhan Ruben Amorim ini. Tetapi itu tidak terlihat sama sekali. Bahkan bagaimana City seakan juga memberi contoh bagaimana cara bermain bola yang sangat efektif, sangat baik ya. Kemudian bagaimana bisa mencetak gol dengan bagus terhadap tim asuhan Amorim ini. Mereka bisa menang ini di luar ekspektasi dari banyak orang tentunya. Kalau bisa menang pasti City menang. Tapi dengan 5 gol ini sulit memang dibayangkan. Walaupun Ajax juga pernah melakukan hal yang sama di fase grup ya, dengan mengalahkan mereka di grup C saat itu dengan 5-1 juga bermain di Jose Alvalade. Bahkan dalam 2 pertandingan melawan Ajax ini Sporting tidak berkutik ya. Bermain di Amsterdam mereka juga kalah 4-2. Jadi ada 9 kemasukan gol melawan Ajax. Namun ada sesuatu yang tidak pernah terbayangkan juga oleh pendukung Sporting, termasuk semua pemain dan ofisial pelatih Ruben Amorim. Apa itu? Sepanjang pertandingan mereka itu tidak memiliki satupun on target ya. Tidak memiliki satupun tembakan yang mengarah ke gawang. Bahkan hanya 3 kali mereka diberi kesempatan oleh pemain-pemain City untuk bisa menembak. Ini adalah sesuatu yang paling buruk dalam sejarah mereka. Bermain di kandang di hadapan publik mereka tidak mendapatkan satupun on target, bahkan pula tidak pernah mendapatkan satu tendangan sepak pojok atau corner kick ya, berbanding berbalik tentunya dengan City yang ada 6 corner kick yang baik sekali. Nah, ini yang tidak pernah dialami oleh Sporting Lisbon kalau mereka tidak bisa dapat on target ya. Karena ini mimpi buruk kalau boleh saya katakan buat mereka. Dan itu memang baik di liga ataupun dimanapun mereka ikut ya. Mereka pasti ada on target. Ketika kalah aja lawan Ajax, kalau saya bisa menoleh ke belakang lagi ya, mereka kalah 5-1 oke. Tetapi dalam persentase juga ball position mereka masih bisa ada 45%, Ajax walaupun dengan 54%, mereka masih bisa menembak 9 kali ke Ajax ya. Kemudian mereka masih mendapatkan 3 on target. Ketika bermain di Amsterdam juga mereka ada 10 tembakan, 4 on target. Saat kalah melawan Dortmund 1-0 juga di Iduna Park, mereka masih bisa melepaskan 7 tembakan walaupun hanya 1 on target, tapi selalu ada on target ya. Dan tembakan-tembakan tuh di atas 4-5 tembakan lah mereka bisa dapatkan. Tapi melawan City dengan 3 tembakan ini menjadi sesuatu ya saya sudah katakan tadi mimpi buruk buat mereka. Ini tidak terjadi. Dan bahkan memang kalau bisa dilihat dari segi permainan, City unggul jauh. Ada 5 sukses dari City yang ketika mereka bisa mengalahkan Sporting ya. Bagaimana mereka bisa efektivitas serangan mereka bisa dapatkan, keunggulan dari kualitas permainan tentunya, kualitas juga para pemain mereka ya. Bagaimana juga mereka bisa mengkonversi gol ini sangat bagus ya. Ada peluang-peluang terbaik yang mereka dapatkan selalu diselesaikan dengan sempurna, memberikan cara saya sudah katakan bagaimana membuat gol yang baik, bermain dengan sangat baik, efektivitas serangan yang luar biasa dilakukan oleh City. Jadi ini poin-poin penting yang
City lakukan, City perlihatkan terhadap lawan atau tamunya, tuan rumahnya, ya. Mereka sebagai tamu memang. Dan kalau bisa melihat bahwa Pep ini itu unggul secara jauh kalau dibandingkan dengan seorang Ruben Amorim, pelatih dari Lisbon ini, yang konon disebut-sebut sebagai the next Jose Mourinho, tapi jauh levelnya kalau bisa dikatakan, kalah pengalaman memang. Ya, kalau bisa dikatakan, dan dipermalukan di depan publik, mereka dipermalukan. Dan saya sudah bisa menegaskan bahwa kekalahan Sporting ini itu sudah membuat mereka itu tidak lagi punya peluang. Ya, walaupun banyak yang mengatakan sepak bola ada keajaiban, nggak ada. Setelah kalah ini, di karena mereka nggak akan bisa lagi melakukan apapun ketika datang ke Etihad pada tanggal 10 Maret yang akan datang. Bahkan mungkin akan ada pembantaian lagi, tergantung dari Pep aja melepaskan pemain-pemain siapapun. Mungkin dengan pemain-pemain anak-anak muda, ya, karena sudah mengantongi 5 poin kan, 5 gol ini udah oke lah bagi mereka. Dan ini sudah tersisi, kalau saya katakan bagi Sporting tidak ada harapan lagi, goodbye bagi Sporting. Dan kelihatan bahwa ini bukan level di Liga Portugal, ya, jauh. Bermain juga apa yang dilakukan Amorim dengan bermain 3 back ini dari kemarin tuh, dalam video saya sudah agak ragu bahwa berbahaya bermain dengan 3 back, ya. Dia kembali menampilkan dengan 3-4-2-1. Nah, tidak akan kuat, ya. Penjaga gawang Adan, kemudian di depan ada 3, ya. Kalau bisa kelihatan itu ada Ignacio di sana, ada Sebastian Coates dan Reis yang bermain. Walaupun dibantu juga oleh Palhinha di gelandang bertahan, ada Nunes di sana, ya, ada Pedro Porro. Ini Pedro Porro ini pemain masih muda. Sebenarnya yang dipinjamkan ini pemain City, Pedro Porro ini, ya, dan dipinjamkan ke Sporting Lisbon, diizinkan untuk bisa bermain melawan City, ya. Itu tidak akan, mereka 3 pemain back ini tidak kuat. Secara kualitas itu sulit untuk bisa menahan bagaimana Pep memainkan dengan false nine kembali 4-3-3-nya Pep itu, dan berkembang dengan sangat bagus di depan untuk bisa menahan Foden, Mahrez dan Sterling. Itu susah kalau bisa kelihatan. Di tengah juga dominasi yang sangat kuat diperlihatkan KDB, Silva dan Rodri, tidak bisa diimbangi sama sekali. Ya, kita lihat aja 15 tembakan dari City, ya, ada 6 memang on target, 5 diantaranya menghasilkan gol. Saya sudah katakan tadi kan, dengan Sporting hanya 3 dan 0. Penguasaan bola juga 64%, ya, dari City, dan mungkin ada 44%, ya, yang dari Sporting Lisbon. Jadi sulit saya pikir kalau bisa dikatakan mereka bisa memenangkan pertandingan, ya, bagi Lisbon untuk membuat kejutan paling tidak saat menjamu City. Bagaimana operan bola juga, akurasi operan bola mereka juga jauh, 80%, City 93%, tinggal 7% mendapatkan 100% untuk akurasi operan. Kalau bicara dari passing, perpindahan bola, ya, dari kaki ke kaki yang dimainkan oleh seluruh pemain City jauh. City itu ada 600 lebih, ya, 647 kali sentuhan yang mereka lakukan di dalam pertandingan melawan Sporting. Kemudian Sporting itu hanya 300 sekian, 384 kalau bisa dikatakan perpindahan bola. Memang kelasnya beda, ya. Dan City memperlihatkan kembali bagaimana cara bermain bola yang bagus, dan mereka sekarang sudah ada di 8 besar, walaupun masih ada leg kedua. Saya sudah bisa mengatakan sekarang sudah ada di 8 besar bagi pasukan Pep Guardiola ini. Ya, mereka bermain sangat bagus. Phil Foden bermain sebagai false nine juga oke, mendapatkan gol kedua dia pada musim ini. Dan kelihatan sekali ketika pertandingan baru bermain 7 menit, kemudian Mahrez sudah bisa membuat gol, saya sudah mengatakan selesai. Ya. Walaupun gol pertama ini sempat dihentikan karena hakim garis mengangkat bendera ada offside. Wasit Shardan Jovanovic dari Serbia harus bisa mengecek lagi ketika ada VAR mengatakan ini untuk cek offside atau tidak posisi dari Kevin De Bruyne. Dan gol ini bagus, perpindahan bola yang sangat baik, sangat cantik. Cancelo kepada Silva, kemudian didorong lagi, ada KDB di sana, ada Foden dulu ke KDB, dan akhirnya KDB bisa membalikan bola ke tengah dan diselesaikan oleh Mahrez. Gol ke-7 Mahrez, ya, gol ke-6 Mahrez pada musim ini, ya, di Liga Champions. Ya, pemain yang luar biasa, ya, bermain 1 gol 1 assist dari Mahrez. Ya, ketika gol ini terjadi, saya pikir sulit, kecuali Sporting bisa membuat gol duluan.
Ini lain bisa terjadi, tapi ini sulit ya. Kemudian bagaimana gol yang fantastis, tembakan yang luar biasa, spektakuler yang dilesatkan di menit 17 oleh Silva, ya, Bernardo Silva. Sangat baik. Foden bisa mencetak gol, memanfaatkan umpan dari Sterling. Ketika sudah 4 gol, ya pasti ini sudah habis semangat dari motivasi dari pemain-pemain Sporting ketika di babak pertama 4 gol. Selesai dengan Silva bisa membuat gol lagi, ya, untuk bisa mengunci di babak pertama. Bahkan sebenarnya Silva ini nyaris membuat hat-trick. Ketika 5 menit babak kedua dimulai kan dia bisa memanfaatkan satu umpan lambung yang dilayangkan oleh KDB. Tandukan kepala dia kemudian dianulir karena sudah berdiri pada posisi offside. Hampir saja dia hat-trick nih, pemain Portugal yang tampil juga di negara mereka. Ada 3 pemain Portugal yang luar biasa. Ruben Dias sebagai kapten ke-11, Cancelo dan Bernardo Silva. Dan Cancelo tampil sangat oke sekali ya. Lihat aja di babak kedua bagaimana pergantian pemain pun bagi Pep siapa saja dimasukkan tapi tidak mengurangi kekuatan dari City. Bahkan kalau City mau gas habis itu bisa 6-7 gol mereka bisa mendapatkan. Ya. Di babak kedua kemudian dia menarik Foden masuk, ada Ilkay Gundogan di sana yang dimasukkan, kemudian John Stones ditarik keluar, ya. Pergantian yang ada Zinchenko juga masuk di belakang karena Zinchenko bisa bermain di kiri, kemudian memutar bagi Cancelo untuk ada di kanan. Ada pergantian juga dengan Fernandinho masuk ya di babak kedua, dan Liam Delap juga ikut bermain di babak kedua. Jadi siapapun saya pikir yang dimainkan ini tetap kuat bagi pasukan City. Ya. Nah ini yang kita akan lihat di leg kedua pasti City Pep ini akan mengubah formasinya, bukan mengubah soal taktik opsi tetap dengan 4-3-3, namun pemain-pemainnya akan lebih banyak, mungkin Nathan Ake yang kembali akan dimainkan, Zinchenko juga, karena Liam Delap, Kai pemain muda mereka, ya. Miketi juga bukan tidak mungkin akan main dari awal, Fernandinho akan dimainkan karena mereka pasti sudah lolos kalau bisa dikatakan. Nah, bagaimana dengan lini serang? Itu frustrasi lini serang dari Sporting. Padahal mereka menurunkan top skor mereka. Pedro Gonçalves, ya. Paulinho ada di depan, Pablo Sarabia, 3 pemain di lini serang mereka. Tapi semua tidak ada gunanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dengan frustrasinya mereka untuk bisa mendobrak pertahanan dari City, memaksa Amorim untuk menarik keluar. Ya. Memang ada Islam Slimani yang masuk, Luis Carlos yang masuk, Bruno Tabata yang masuk. Namun ini kualitas pemain yang tidak sebagus dengan starting 11-nya. Paulinho di sana, Pedro Gonçalves dan Sarabia. Ya, jadi memang timpang sekali yang masuk. Ketika masuk juga perubahan sama sekali tidak ada. Ya. Dan mereka harus bisa menerima ini semua. Bahwa mereka mengakui level dari City itu ada di atas mereka. Dan mereka layak untuk kalah kalau bisa melihat. Kalah dari segalanya. Permainan, skill individu, kekuatan semua ada di City. Jadi selamat buat City. Ya. Sudah bisa memenangkan laga ini dan mereka bisa clean sheet. Di video saya kemarin juga saya sudah mengatakan bahwa mereka akan melabrak habis Sporting dan itu bisa menjadi kenyataan. Dan sekali lagi saya mengatakan ya, mereka sudah ada di 8 besar. Tinggal menunggu siapa lawan mereka dalam undian. Ya, terlalu pagi tetapi sudah pasti. Anda juga pasti akan setuju kalau melihat permainan dari Sporting yang seperti ini. Memang beda ya. Kalau bermain di UCL tidak sama dengan di Liga Portugal. Ya, mereka harus akui bahwa kedalaman skuad berbicara sekali. Oke, sampai di sini evaluasi atau review saya dengan pertarungan antara Sporting melawan Manchester City di leg pertama UCL babak 16 besar yang terjadi pembantaian di Jose Alvalade. Ciao.